Film ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Arjun. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya yang masih bayi, sedangkan ayahnya udah lama meninggal dunia, sehingga ibunya harus bekerja sambil merawat mereka. Karena mereka miskin, Arjun pun sampai nggak bisa sekolah lagi. Suatu hari, Arjun bersama ibunya mendatangi sebuah warung kopi kaki lima untuk melamar pekerjaan. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Kumsi, pemilik warung kopi yang jutek banget. Kumsi menawarkan pekerjaan yang berat, mulai dari mengantarkan minuman, bersih-bersih, mencuci gelas, mengantarkan barang, mengambil pesanan, dan semuanya. Sebenarnya pekerjaan ini untuk ibunya, tapi ibunya kaget ketika mendengarkan Arjun yang mengatakan bahwa dia siap melakukannya. Hari itu juga, dia langsung mulai bekerja. Arjun semangat banget di hari pertamanya itu. Tapi melihat anak seperti Arjun bekerja keras, ibunya jadi merasa nggak tega. Dia mengajak Arjun pulang saja. Tapi Arjun menjawab, ini adalah pekerjaan yang mudah, dia akan membantu keluarganya dan akan pulang membawa uang. Mendengarkan hal itu, ibunya pun terharu melihat Arjun yang ingin membantu orang tuanya. Arjun mengerjakan semuanya sendirian, walau sambil terus-menerus dibentak oleh Kumsi. Sampailah pada malam hari, jalanan udah sepi dan udah nggak ada orang lagi yang lalu lalang. Arjun lalu bertanya kapan dia bisa pulang. Tapi Kumsi mencegahnya karena setiap malam akan ada banyak orang yang datang berlatih sepatu roda. Jadi Kumsi menyuruh Arjun kembali bekerja. Gak lama setelahnya datanglah anak orang kaya yang diantar oleh supirnya. Dia turun dengan menggunakan sepatu roda dan itu membuat anak seperti Arjun takjub banget. Namun lamunannya dipecahkan oleh supir yang memesan kopi. Setelahnya, rombongan anak-anak yang akan berlatih pun datang. Arjun terus memandangi mereka dengan senang. Gak lama kemudian, datanglah pelatih mereka yang dipanggil Laki yang diantar oleh kakaknya. Laki adalah pelatih yang menyenangkan, baik hati dan sangat peduli. Dia baru datang kembali setelah patah kaki karena kecelakaan. Dari kejauhan, Arjun melihat mereka berlatih sambil tetap bekerja. Walau nggak bermain, tapi pemandangan ini adalah sebuah hiburan bagi Arjun. Saat sedang mengambil gelas kosong, anak orang kaya tadi terjatuh. Dia pun digotong oleh supirnya ke tepi sambil sepatu rodanya dilepas. Arjun yang berada di dekatnya pun memandangi sepatu itu dengan senang. Dia berandai-andai bisa punya juga. Tanpa dia sadari, dia memegang sepatunya hingga dia pun dimarahi oleh si supir. Karena sepatu roda itu mahal, harganya ratusan ribu rupiah. Akhirnya latihan pun selesai. Begitu juga dengan pekerjaan Arjun hari itu. Dia mendapatkan upah di hari itu untuk dia bawa pulang ke keluarganya. Sambil berjalan pulang, Arjun mempraktekkan gerakan anak-anak bersepatu roda yang tadi dia lihat. Sesampainya di rumah, Arjun gak langsung tidur. Dia masih harus bergantian menjaga adiknya yang bernama Mauli. Ketika makan malam, ibunya melihat tangan Arjun melepuh karena memegang gelas yang panas. Ibunya berkata bahwa besok Arjun gak perlu bekerja lagi. Biar dirinya saja yang bekerja sebagai pembantu. Tapi Arjun menenangkan ibunya karena dia menikmati pekerjaan ini. Sambil tersenyum bahagia, dia memberikan upah harian hasil kerjanya dan juga menceritakan anak-anak yang berlatih sepatu roda. Keesokan harinya, Arjun bertemu dengan teman-temannya di jalanan. Dia menceritakan bahwa sepatu roda yang tadi dia lihat harganya mencapai ratusan ribu rupiah. Teman-temannya nggak percaya karena uang sebanyak itu bisa beli kendaraan. Untuk membuktikannya, Arjun menyuruh mereka semua untuk ikut dengannya malam ini di tempat kerjanya. लाख रुपए का है चले फेंक मत लाख रुपया बोलता है पर मुझे मिला था भंगार में मैं 8 रुपया नहीं दिया लाख रुपए का तो टाटा का दवा दे दो आएगा लाख रुपया बोल हाँ तो आ जाओ आज शाम को. Setelahnya, mereka pun makan ayam saus yang dibuang orang di tepi jalan. Mereka sangat senang dengan rezeki hari itu. Ketika anak-anak seusia mereka menghabiskan siang untuk belajar di sekolah, mereka semua bekerja di tempatnya masing-masing. Goci bekerja di bengkel, Maragan bekerja merangkai kalung bunga dan menjualnya di jalanan, Abdul bekerja di toko bahan pakaian, dan Bum bekerja sebagai pemulung. Untuk makan pun mereka seadanya, yang penting makan, yang penting kenyang. Malamnya, mereka semua datang ke tempat kerja Arjun untuk melihat sepatu roda. Goci yang pemberani pun bertanya kepada salah satu anak perempuan yang baru datang. वो कितने का जो पैर पे वो कितने का 30K. Hah? 30K. Yeah. 30 यानी 30 ना? Yeah.
Goci yang salah dengar dengan pede mengatakan kalau sepatu itu murah banget, cuma 30 rupiah. Mereka bisa patungan membeli untuk Arjun, karena mereka semua udah punya pekerjaan. Arjun pun merasa sangat berharap. Di saat yang sama, seorang cewek bernama Pragya datang dengan mobil mewah. Ternyata dia baru datang dari luar negeri. Saudaranya lah yang menabrak Laki hingga dia patah kaki. Dia baru tahu dari Laki kalau adiknya itu mengemudi sambil mabuk dan hampir menabrak anak-anak jika tidak Laki yang mengorbankan dirinya. Pragya pun merasa menyesal dan buru-buru langsung pulang. Keesokan harinya Pragya datang membawa adiknya. Dia menyuruh adiknya itu untuk meminta maaf pada Laki. Pragya pun memberi Laki buku sebagai permintaan maaf dan adiknya berjanji tidak akan mengemudi sambil mabuk lagi. Sementara di tempat lain, teman-teman Arjun minta izin pada bosnya masing-masing untuk pergi sebentar dari tempat kerja karena mereka ingin membawa Arjun ke toko olahraga. Setelah patungan mengumpulkan uang 30 rupiah, mereka pun dengan pede ingin membeli sepatu roda. Tapi karena mereka miskin, mereka pun dituduh ingin mengemis dan diusir keluar. Tapi Goci langsung memberikan uang 30 rupiah dan ditertawakan oleh pemilik toko. Ternyata sepatu itu harganya 25.000 rupiah. Arjun pun sedih banget karena dia membayangkan bisa mengenakan sepatu roda itu nanti malam. Setelah kejadian itu, Goci masih belum menyerah menyenangkan hati temannya. Dia hanya butuh mengamati sepatu roda itu walaupun sebentar. Goci pun tiba-tiba mendapatkan ide dan menyuruh Arjun memberikan teh untuk Laki. Saat itu Laki tengah membetulkan sepatu roda yang rusak. Goci mengambil sepatunya, menawarkannya untuk diperbaiki dan menyuruh Laki minum tehnya dulu. Ketika itu Goci memperhatikan sepatu roda itu dengan seksama. Dia mengukur sepatu roda itu karena ternyata Goci ingin membuat sepatu roda sendiri. Keesokan harinya, Goci mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan barang bekas. Setelah barang-barang yang diperlukan terkumpul, Goci minta bantuan pada bos yang bernama Rajak. Mendengarkan kalau Goci ingin membantu Arjun, mereka pun bersedia membantu. Mereka benar-benar menciptakan sepatu roda dari barang rongsokan dan sepatu bekas. Barang-barang yang mewakili mereka ada di sepatu roda tersebut. Roda bekas dari lokasi memulungnya Boom, dibuat di bengkelnya Goci, kain dari Abdul, dan didoakan dengan bunga dari Maragan. Arjun pun menyuruh mereka mencobanya sebelum dia mencobanya. Satu persatu mereka mencoba, kelihatannya memang simpel, tapi semuanya terjatuh ketika mereka mencobanya. Begitu juga dengan Arjun, yang paling excited untuk memainkan sepatu roda, yang setiap hari menyaksikan anak-anak kaya itu bermain, tapi nyatanya dia terjatuh juga. Setiap malam, Arjun lebih mengamati anak-anak itu latihan, sambil menangkap teknik yang Laki ajarkan. Setiap malam selesai dia bekerja, dia akan berlatih sendirian. Hingga singkat waktu berlalu, teman-temannya melihat Arjun yang akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Goci pun berkata, jika dia juga dilatih oleh Laki, Arjun pasti jauh lebih hebat. Mereka pun membuat rencana gila supaya Laki bisa melihat Arjun. Pertama-tama, mereka berdoa bersama, kemudian mereka memakaikan kostum dan membuat aksi dramatis. Mereka ingin membuat sebuah pertunjukan dan itu berhasil menarik perhatiannya Laki sampai-sampai dia lupa kalau kakinya lagi sakit. Akhirnya, pelatih Laki terkesan, ditambah lagi ketika melihat sepatu yang mereka buat sendiri dengan barang bekas itu. Goci pun mengatakan kalau Arjun bisa menjadi atlet yang hebat. Laki pun tersentuh dengan niat keras mereka, dan dia berjanji akan melatih Arjun jam 7 malam. Masalahnya, Arjun masih bekerja. Laki menyuruhnya berhenti dan dia akan membayar Arjun. Tapi Arjun gak mau dikasihani. Jadi Laki pun akan menunggu Arjun sampai dia selesai bekerja, barulah mereka akan latihan. Hari-hari latihan pun dimulai. Setelah Arjun selesai bekerja, dia pun dilatih. Bahkan anak-anak orang kaya ini pun menunda kepulangan mereka untuk melihat Arjun latihan. Begitu juga dengan Goci dan kawan-kawannya yang juga ikut mendukung. Bahkan mereka juga ikut latihan walaupun mereka bukan atlet. Singkat waktu berlalu, Arjun mulai lancar dengan sepatu rodanya. Tapi kemajuan Arjun sangat lambat. Dia setiap hari berlatih setelah bekerja, sampai-sampai gak jarang dia langsung tertidur ketika di rumah tanpa makan malam. Arjun sebenarnya bukan lambat, tapi karena dia udah capek banget setelah bekerja. Laki mengatakan kalau catatan waktunya seperti ini, gimana dia bisa lolos kualifikasi. Laki pun kemudian menyuruh Arjun latihan lebih serius.
Arjun sedih, dia menangis, dan memaksakan diri latihan lebih keras setelah itu. Hingga suatu hari, dia pun berhasil mendapatkan catatan waktu yang diharapkan oleh Lucky. 2 minggu lagi lomba tingkat daerah akan dimulai. Malam itu Lucky mengumumkan anak-anak yang akan menjadi pilihannya. 10 anak pun berhasil dipilih berdasarkan waktu tercepat, dan untungnya Arjun termasuk. Mereka pun kemudian mendapatkan ekstra latihan untuk mempersiapkan lomba. Arjun berusaha nggak kalah dengan anak-anak orang kaya, walau dia hanya menggunakan sepatu roda buatan sendiri. Dia juga bisa melaju dengan cepat. Pada suatu malam, salah satu anak murid perempuan mendekati Lucky dan memberikan roda berkualitas terbaik untuk Arjun. Sebenarnya, Lucky udah berniat akan membelikan Arjun roda baru. Tapi dia berkata, kalau Arjun melaju di atas rodanya, maka dia juga akan sangat bangga walau dia nggak bisa ikut lomba. Lucky pun tersentuh. Dia membawa roda itu ke bengkel tempat Gochi bekerja. Karena mereka udah punya roda terbaik, Razak pun memberikan hadiah pada Arjun sepatu baru untuk dipasangkan dengan roda tersebut sebagai bentuk dukungan. Dengan sepatu itu, Arjun makin punya catatan waktu tercepat. Dia menjadi pemain nomor 1 di antara 10 orang tersebut. Mendekati hari perlombaan, ibunya Arjun meminta izin untuk tidak masuk bekerja demi menonton anaknya. Untungnya, majikannya baik dan dia pun diizinkan. Hari perlombaan pun dimulai. Semua peserta bersiap-siap untuk ikut lomba di berbagai kategori. Pragya pun datang untuk mendukung Lucky. Tapi Lucky terlihat bimbang karena ternyata Arjun malah belum datang. Lucky panik dan meminta perpanjangan waktu kepada panitia, namun usaha itu sia-sia. Jika Arjun gak datang, maka dia gak akan bisa ikut lomba. Lucky pun keluar dan mencari ke tempat Arjun bekerja. Namun Arjun juga gak ada di sana. Jadi dia pun meninggalkan nomor HP-nya pada Kumsi dan menyuruh Kumsi menelponnya jika Arjun datang. Lucky juga berusaha mencari Arjun ke pemukiman tempat dia tinggal. Tapi karena nggak tahu alamatnya, pencarian pun nihil. Hingga dia mendapatkan telepon dari Gochi dari tempatnya Kumsi. Ternyata Arjun pingsan dan masuk rumah sakit. Karena nggak punya uang, ibunya pun hanya bisa membaringkan Arjun di lantai. Karena untuk mendaftar, mereka harus membayar deposit yang nggak sedikit. Lucky pun kemudian membawa Arjun ke rumah sakit lain dan membayarkan deposit awalnya. Arjun pun akhirnya dirawat intensif dan diopname. Setelah diperiksa, ternyata Arjun menderita hepatitis berat karena dia belum makan. Ibunya menangis penuh penyesalan. तुम बच्चे की माँ हो, इस हालत तक कैसे पहुंचने दिया बच्चे को? लिया हुआ है उसे, कितने दिनों से खाना नहीं जा रहा है, ट्रस्ट विद एग्जॉशन, बच्चा खाना नहीं खा रहा, थकान के मारे ऐसे ही बैठे बैठे क्यों काम करा रही है उससे? ये काम करने की उम्र है उसकी? Saat itu Lucky menyadari bahwa Arjun bukanlah anak yang biasa dia latih. Dia terlalu memaksa tanpa tahu perjuangan Arjun yang mencoba menafkahi keluarganya sekaligus mengejar minatnya pada perlombaan sepatu roda. Singkatnya, Arjun pun sadar. Lucky langsung bergegas menuju ke sana untuk bertemu dengan Arjun. Dia menangis sambil meminta maaf pada Lucky karena membuat Lucky kecewa. मुझे माफ कर दो सर। क्या कह रहे बच्चे? मैं हार गया। Lucky pun kemudian mengoreksi dirinya sendiri. Di perlombaan ini dia memang punya ambisi untuk memenangkan medali lagi, tapi bagi Arjun, kalaulah dia mendapatkan medali, dia akan tetap bekerja di warung kopinya Kumsi. Karena hal itulah kejadian ini merubah karakternya Lucky. Ketika di rumah sakit, dia memberi makan pada Gochi dan kawan-kawan. Sambil bertanya, apa perasaan mereka melihat anak-anak seusia mereka bersekolah di antara orang tuanya, sedangkan mereka harus bekerja. Gochi dengan rendah hati berkata, ini sudah takdir Tuhan, orang miskin gak bisa komplain. Mereka udah biasa gak makan dan gak sekolah. Lucky mengatakan, bayangkan kalau Abdul memegang buku bukan kain, Maragan memegang pensil bukan bunga, Gochi melukis di atas kanvas, dan Boom membaca puisi di depan kelas. Lucky menyuruh mereka untuk tetap punya impian walaupun mereka miskin. Gochi mengatakan, Arjun juga punya impian, yaitu mendapatkan medali emas. Gochi ingin memenuhi impiannya Arjun terlebih dahulu. Masalahnya, lomba kemarin udah selesai, jadi udah nggak ada harapan. Ternyata Lucky akan mendaftarkan Arjun di perlombaan tingkat daerah terlebih dahulu yang belum ada perwakilannya. Dari situ, Arjun bisa berlomba di tingkat nasional. Melihat anak-anak tersebut, Lucky yang awalnya berpikir kalau dia yang mengubah hidup mereka, ternyata merasa kalau mereka lah yang mengubah hidupnya. Anak-anak kecil tapi punya hati yang besar. Lucky juga menyuruh para muridnya untuk memberikan semangat pada Arjun supaya dia cepat pulih.
Arjun juga mulai berlatih memulihkan fisiknya lagi sampai akhirnya dia pun keluar dari rumah sakit dan kembali berlatih bersama teman-temannya. Arjun pun berhenti bekerja dan fokus latihan. Pragya juga setia menemani Arjun melatih tim supernya ini. Focus. Hari lomba nasional pun tiba. Mereka semua naik bis bersama-sama menuju tempat lomba dan siap mendukung Arjun dan anggota tim yang lain. Di perlombaan itu, presiden dan tokoh penting hadir. Acara itu pun dibuka oleh presiden. Arjun akan bertanding di kategori usia 12-14 tahun. Lucky memberikan semangat pada murid andalannya ini. And the reigning champion from Pune, Sohan Darkar. Representing Nagpur, we have Amir Sheikh, Arjun Harishchandra Wagmare. Ketika lomba akan dimulai, juri pun menghentikan sementara lombanya. Lucky dipanggil karena ada masalah. Ternyata Arjun belum menyerahkan akte kelahirannya. Panitia salah terima dokumen, yang diberikan ibunya adalah surat kematian ayahnya. Untungnya ibunya ikut datang, dia panik mencari akte kelahirannya Arjun. Ketika mencari dokumen, ibunya Arjun mengeluarkan seluruh dokumen dari tas dan di situ juga ikut keluar foto ayahnya Arjun. Untung saja, akte kelahirannya itu ada di sana dan Arjun diizinkan untuk ikut lomba. Perlombaan pun akhirnya bisa dimulai. Arjun yang tadinya berada di line belakang, tiba-tiba melesat jauh menyalip beberapa skater dan berhasil memimpin di depan. Arjun bisa melaju karena adrenalinnya sedang naik. Di kepalanya saat itu, dia tengah membayangkan kembali kejadian ketika ayahnya jatuh sakit di ladang. Dia harus berlari dengan cepat untuk memanggil dokter di klinik, tapi dokter nggak ada di sana. Ketika dia kembali ke rumah, ayahnya pun udah meninggal dunia. Ketika kenangannya sampai di sana, Arjun malah berhenti mengayunkan kakinya. Dia melamun dengan sedih ketika dia berhasil memimpin di posisi depan. Lucky dan teman-temannya segera membangunkan Arjun dari lamunannya saat itu. Untungnya, dia cepat tersadar. Arjun segera mengejar ketertinggalannya di perlombaan yang tersisa beberapa lap lagi. Arjun harus berjuang dari awal, dari posisi paling belakang. Dari posisi 8 menjadi posisi 4, dari posisi 4, dia mengejar posisi 1. Ahead of him, Rohan Budrani at number 7. And look at him closing in, and he's taking him from the outside edge. Once is finding it difficult to maintain his speed, and he slips away. He was blocking every attempt of his to get ahead. I can't believe this. A burst of speed from the little boy, taking Sheikh completely by surprise, and he's hitting like never before. Akhirnya, Arjun memenangkan pertandingan. Dia jadi satu-satunya juara lomba sepatu roda yang bukan merupakan anak sekolah. Dia pun mendapatkan medali emas dari presiden. Ketika di rumah, dia persembahkan medali itu untuk ayahnya. Di akhir film, Arjun menggunakan uang hadiahnya untuk menyekolahkan dirinya kembali dan juga teman-temannya. Goci dan yang lain harus mulai dari TK, sedangkan Arjun kembali melanjutkan sekolah di mana sempat dia tinggalkan ketika ayahnya meninggal dunia. Film pun selesai. Hawa Hawai adalah kisah inspiratif tentang seorang anak miskin yang membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal batas selama ada tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lewat perjuangan Arjun, film ini mengajarkan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, berhak bermimpi dan meraihnya, asalkan ada keyakinan, dukungan orang-orang baik, dan kemauan untuk terus berjuang. Persahabatan, empati, dan pengorbanan menjadi fondasi yang memperkuat pesan bahwa dengan hati yang besar dan semangat yang tinggi, kita semua bisa terbang menggapai impian. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.